Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Muna, NPM 217555062. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan daerah. Pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya. Yang pertama, berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja. Pertama, akuntan publik. Yang kedua, pemeriksa internal. Yang ketiga, auditor pemerintah. Dasar pemeriksaan keuangan. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Pengertian pemeriksaan keuangan negara. Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi. Jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja. Dan yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang pertama, pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kemudian, review dan pemeriksaan laporan keuangan. Tujuan review. Yang pertama, laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, review tidak mencangkup suatu pengujian atas validasi substansi, bukti, atau dokumen sumber seperti perjanjian, kontrak pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang atau jasa dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Perbedaan review dan pemeriksaan. Perbedaan dengan pemeriksaan, review tidak mencangkup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap, sedang dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tujuan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai. Kemudian, asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi yang pertama, keberadaan dan keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, penilaian dan pengalokasian. Dan yang kelima, pengajian dan pengungkapan. Kemudian, penjelasan asersi manajemen. Asersi keberadaan dan kejadian berhubungan dengan aspek apakah aset kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan memang benar-benar ada per tanggal neraca. Kemudian apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran LRA dan CALK memang benar-benar terjadi selama periode pelaporan. Dan yang terakhir, apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas LAK dan CALK memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan. Asersi kelengkapan berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Asersi hak dan kewajiban berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas. Asersi penilaian berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. Asersi penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mengklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.